pagi di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Jumat 22 November 2024 siap dimulai. Laksanakan. Pada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Lapor apel mingguan di lingkungan pemerintah Kabupaten Tanggamus, Jumat 22 November 2024 siap dimulai. Laksanakan. Istirahat di tempat. Gerak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belum kompak ini kayaknya. Ada yang nguap, ada yang masih merapatkan barisan, ada yang masih merapikan sanggulnya tadi saya lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Rahayu, salam Jumat Barokah, Tabi pun. Yang saya hormati para pejabat di lingkup Pemkab Tanggamus, Bapak Asisten, staf ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Kepala Bagian, pejabat administrator, segenap jajaran ASN, non-ASN di lingkup Pemkab Tanggamus, yang saya banggakan, puja dan puji syukur pada hari ini, Jumat 22 November 2045, kita bisa melaksanakan apel pagi bersama atas limpahan rahmat, barokah, hidayah Allah SWT. Teriring salawat dan salam bagi junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. Insya Allah kita memperoleh syafaatnya di yaumil akhir. Bapak Ibu sekalian, apel pagi hari ini mata saya yang kabur atau memang kondisinya yang benar. Jumlah pelaksana apel tidak begitu maksimal saya lihat. Ya, saya lihat beberapa barisan tidak penuh, atau memang mata saya yang kabur tidak melihat sesungguhnya di barisan. Ya, saya lihat tidak begitu maksimal. Karena Bapak Ibu sekalian, masih hari ini hari Jumat, saya berharap kepada kita semua, termasuk saya pribadi, tetap mentaati dan mematuhi peraturan. Senin sampai hari Jumat itu haknya pemerintah. Jadi hak pemerintah dan tanggung jawab kita sebagai aparatur untuk melaksanakannya. Belum waktunya pulang. Nanti ketika hari Jumat, apakah pukul 15.30 atau pukul 15, itu bukan hak pemerintah lagi. Itu haknya Bapak Ibu sekalian. Sebagai bagian daripada keluarga, sebagai dari pribadi, Bapak Ibu sekalian menjalankan itu. Nah, disinilah pemerintah masih menuntut haknya daripada Bapak Ibu sekalian, karena kita semua bekerja dengan pemerintah daerah. Ini yang harus menjadi konsekuen. Semoga ke depan dipatuhi dan ditaati. Demikian juga sebagai himbauan yang saya cermati pada saat pelaksanaan apel apapun yang dilakukan, yakinkan Bapak Ibu sekalian dalam keadaan sehat walafiat. Mematuhi ketertiban dan disiplin pelaksanaan apel. Jangan baru 3 detik apel dimulai sudah ada yang berguguran. Ya, saya tidak tahu apakah ini budaya, apakah ini tren, apakah ini istilahnya apa? Iis, icak-icak sakit.
atau pupus, pura-pura sakit. Ya, walau bisa, saya tidak tahu. Yang tahu tuh kita semua yang merasakan kondisi badan kita. Tapi kata orang Minang tidak elok dilihat. Ya, kalau baru 3 detik mau bicara, udah jatuh, udah dipopoh, udah sempoyongan. Giliran bro, ada honor tuh kuat. Ya, atau yang cewek, saya foto yuk selfie mumpung hari Jumat, bergairah. Nah ini saya ingin semuanya bersemangat. Bagi yang benar-benar tidak sehat, izin saya tidak mengikuti. Karena apa? Saya lagi keadaan berbadan 2 atau hamil, atau saya kurang darah, atau apapun, boleh duduk di belakang, tercatat. Kita sama-sama saling memahami. Jadi nanti para tamu undangan yang melihat ditaruh itu kelihatannya elok, bahwa ASN di lingkup Pemkab Tanggamus itu patuh. Jangan pembina apel, pemimpin apel lagi mengambil apel udah bubar semua. Saya harapkan jangan begitu ya. Orang bilang wah itu ASN katanya. Enggak. Kalau militer enggak begitu. Karena militer tertib, militer patuh. Tidak. ASN juga patuh. Bisa diwujudkan ya. Jadi himbauan untuk ke depan kepada Bapak Ibu sekalian, kita jaga apelnya rapi, seragamnya rapi, tertib ya. Memenuhi jumlah setiap peleton ataupun barisan. Terselenggaranya apel itu berjalan dengan sesuai apa yang diharapkan. Enggak hanya basing-basing. Nggak perlu nanti pimpinan mulai dari Pak Sekda, Kasat Pol PP mau melototin, nggak perlu. Woi, sama-sama dewasa, nggak perlu. Jadi sama-sama menjaga kedisiplinan itu adalah bentuk harga diri. Ya, ini yang kita harapkan agar lingkup Pemkab Tanggamus itu bagus kalau apel. Nggak usah jauh-jauh. Yang menilai itu Forkopimda. Kan enak kalau dilecehin. Hidup ini paling enggak lemak itu ketahuan dileceh ke wong. Walaupun buntu, kalau dileceh hargai orang senang. Walaupun berduit, kalau dileceh kadang tuh tersinggung harga diri. Ya, siapa yang bisa menjawab? Diri kita lah yang menjaga, bukan orang lain. Jangan pernah berharap minta dihargai kalau kita sendiri tidak bisa menjaga diri kita. Ya, ini saya titip Bapak Ibu sekalian supaya ke depan lebih baik. Nah, selanjutnya ini hari Jumat, menghitung hari, sudah menghitung hari, kurang lebih 5 hari lagi kita akan melaksanakan pesta demokrasi. Ya, menurut peraturan KPU telah ditetapkan 27 November 2024, kalau tidak salah hari Rabu itu ya. Dan hari itu menjadi hari libur nasional. Pada kita yang memiliki hak pilih diwajibkan datang ke TPS untuk menyampaikan aspirasi pilihannya. Ya, bagaimana dengan Tanggamus? Kalau data dari Badan Pusat Statistik, jumlah penduduknya 662.000 jiwa. Kalau dari Dukcapil ada 639.000 jiwa. Dalam hal ini yang dipilih adalah versinya Dukcapil. 639.000 jiwa penduduk di Kabupaten Tanggamus. Pertanyaannya, berapa mata pilih? Kalau tidak salah itu ada 453.590 mata pilih. 453.580 mata pilih ini nanti yang akan memberikan hak pilihnya pada tanggal 27 November. Bagaimana pemetaan di Tanggamus terhadap 453.590
53.580 jiwa mata pilih itu tersebar, terbagi di kurang lebih 981 TPS di 20 kecamatan yang ada di Kabupaten Tanggamus. Dari 981 ini sudah tergambar oleh kesepakatan KPU dan Bawaslu bahwa di Tanggamus itu ada 2 TPS yang rawan, katanya. 2 TPS yang rawan dan 21 yang sangat rawan. Ini datanya, data yang ada di KPU, 2 TPS rawan dan sangat rawan. Apa itu Pak rawan dan sangat rawan? Rawan teridentifikasi bahwa di situ padat penduduknya, rame. Di TPS tersebut rame penduduknya. Rame penduduknya, aksesnya cukup sulit, ya. Dan di rawan itu ada militan, ada pendukung militan. Di Tanggamus itu ada 2 calon, nomor 1 dan nomor 2. Bisa jadi di wilayah rawan itu ada militan, pendukung militan. Nah, itu definisi rawan. Ya, jadi kalau warna kuning, TPS kuning itu. Yang tidak rawan yang hijau. Nah, yang kuning itu ada 2 terdefinisi bahwa itu sangat padat, aksesnya terkendala, diduduki oleh militan. Nah, Tanggamus juga menjadi perhatian karena ada 21 TPS yang sangat rawan. Apa Pak sangat rawan? Hampir sama, padat, akses sulit, tetapi di situ multi heterogen, multi atau heterogen militan. Bisa jadi basisnya nomor 1 dan nomor 2 ada di situ. Nah, ini hanya sekedar gambaran, prediksi. Moga-moga harapan dan doa tidak seperti itu. Ini hanya bentuk antisipasi. Diharapkan pelaksanaan pemilihan kepala daerah di Tanggamus berjalan damai, aman, tertib, jujur, riang, gembira. Setuju nggak? Doakan saja yang terpilih itu adalah yang terbaik untuk Tanggamus, yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, saya menghimbau, saya minta kepada tanggung jawab saya, jajaran Pemkab Tanggamus, karena diminta ASN katanya harus netral. Ya, kenapa kecenderungan orang tidak netral? Terdefinisi tadi ada emosional, kedekatan emosional, ada balas jasa, ada mimpi. Nah, itu saya serahkan ke Mas Alesya. Seperti apa? Tapi yang jelas ASN tidak menjadi catatan terlibat. Kalau lihat di mobile phone, wah itu WhatsApp saya penuh. Yang melaporkan ASN yang terlibat, mulai dari Pekon, 299 Pekon itu terlapor. Sampai migrain saya membacanya. Mulai dari kepala Pekon yang terlibat begini. Kenapa kepala Pekon? Tidak boleh. Unsur penyelenggara pemerintah. Ya, dia tidak boleh. Karena dia masih dibiayai oleh pemerintah. Camat, ada 20 kecamatan yang rutin terlapor dalam WhatsApp. ASN, mana dinas pendidikan? Mana dinas pendidikan? Paling banyak laporan. Ada apa? Ya, jangan mengintimidasi kepala sekolah. Tolong ya, gak main-main, itu urusannya pidana. Ya, saya minta dinas-dinas yang lain juga yang banyak yang terlapor, kendalikan diri ya, kendalikan diri. Ini sudah 5 hari lagi. Kita doakan berjalan kondusif dan lancar. Ini yang kita harapkan. Pemerintah bersinergi
bersinergi dengan KPU, Bawaslu, dengan Forkopimda, dengan media, dengan LSM, ya, dengan semua, dengan masyarakat, agar pelaksanaan pilkada ini seperti kemarin pemilu. Tanggamus dipotret aman, damai, lancar, tertib, riang gembira. Ya, karena ini memang merupakan pesta demokrasi. Ya, kita harapkan Bapak Ibu sekalian makin ke depan situasi demokrasi kita makin lebih baik. Ya, tidak mudah. Edukasi pendidikan politik itu bukan hal yang gampang. Mengedukasi masyarakat tidak mudah. Ya, proses edukasi ini akan terus berjalan. Kita harapkan 5 tahun ke depan Tanggamus menjadi bagian terhadap percepatan pembangunan di Provinsi Lampung. Dan demikian juga Provinsi Lampung menjadi bagian percepatan dalam pembangunan nasional untuk mewujudkan Indonesia maju. Itu saja apa yang menjadi isu-isu di Tanggamus. Katakanlah menekan kemiskinannya, meningkatkan ekonomi, meratakan ketimpangannya. Ini akan semakin baik di tengah keterbatasan APBD dalam pembangunan. Nah, ini kita harapkan Bapak Ibu sekalian, sekali lagi saya menghimbau dengan jajaran ASN untuk menjaga diri. Ya, kalau di laman medsos itu banyak sekali termonitor di Facebook, di IG, ada yang berani. Saya bilang, ada yang ngomong, oh saya berani lepas dari ASN. Nekat kali. Demi, katanya. Ya, demi. Nah, ini yang Bapak Ibu sekalian saya ingatkan, tadi tolong tarik garis bagi ASN. Ya, Pol PP persuasif, mana Pak? Kasatnya ada, hadir? Mana kasat Pol PP? Harus hadir di sini. Ini menjelang pilkada ini. Ini pilkada harus standby. Monitor di mana? Di 20 kecamatan. 299 pokon itu lihat, kontrol. Ada tidak keributan? Itu Pol PP. Ya, tolong semuanya. Tidak ada yang uji-uji. Monitor. Kita menjelang pilkada. Tolong Pak Asisten 2 dan 3 standby di Tanggamus. Ya, kita ingin mewujudkan pelaksanaan pemilu ini berjalan dengan lancar. Protokol juga membantu berkomunikasi bagi Bapak Ibu sekalian yang memiliki hak pilih di Tanggamus, laksanakanlah dengan sebaik-baiknya. Ya, kita doakan Bapak Ibu sekalian semuanya berjalan dengan lancar. Kita mohon doa kepada Allah SWT, lindungannya, rahmatnya, barokahnya agar Tanggamus ke depan berjalan dengan lancar pilkada. Demikian Bapak Ibu sekalian atas penyampaiannya pada apel pagi ini. Semoga kita semua sehat selalu, senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Kuasa. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siap, gerak. Apel telah dilaksanakan. Laporan selesai. Terima kasih. Berkat. Rekan. Pada pembina apel, hormat, gerak, tegak, gerak. Baru-baru lah.